Jadi hari ini kita akan mengunjungi 3 museum yang ada di Bandung. Museum pertama yang kita kunjungi adalah Museum Mandala Wangsit. Saat memasuki museum, kita disambut oleh para tentara di sana dan diarahkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Setelah itu, kita dibawa masuk ke dalam gedung museum dan masuk ke salah satu ruangan untuk menonton video animasi bagaimana terjadinya Bandung Lautan Api. Singkatnya, dijelaskan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran besar di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang terjadi pada 24 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut, kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kami dibawa berkeliling ke dalam museum. Sebagian besar koleksi museum adalah barang peninggalan asli. Benda-benda bersejarah yang dikoleksi berupa persenjataan, pakaian, mata uang, bendera, hingga meja dan kursi kayu yang dulu dipakai saat merumuskan naskah teks proklamasi. Di ruang ini, turket kami menjelaskan bahwa pada periode antara tahun 1947 hingga 1949 dianggap sebagai perang mempertahankan kemerdekaan. Tentara dari Divisi Siliwangi bahkan digambarkan melakukan hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi dengan berjalan kaki. Peristiwa ini dilatar belakangi dengan perjanjian Renville yang diabadikan dalam dokumentasi foto-foto monokrom. Tidak banyak dokumentasi yang kita dapat di Museum Mandala Wangsit ini, karena adanya peraturan untuk tidak mengambil foto dan video di ruang-ruang tertentu. Dan hanya ini dokumentasi yang kita dapat di Museum Mandala Wangsit. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan ke Museum Sri Baduga. Sama seperti di Museum Mandala Wangsit, kita dibawa untuk menonton sejarah Museum Sri Baduga dan sejarah Gedung Sate. Singkatnya, diceritakan bahwa Museum Sri Baduga didirikan pada tahun 1974 dengan memanfaatkan bangunan lama bekas Kawedan Tegalega dan diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Penamaan museum ini diambil dari gelar salah seorang raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja, sebagaimana tertulis pada prasasti batu tulis. Dan Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung ini memiliki ciri khas yaitu ornamen tusuk sate pada menara sentralnya, yang telah lama menjadi penanda kota Bandung. Model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Gedung Sate ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Setelah itu, kita langsung menuju ke lantai 1 museum. Saat masuk, mata kita langsung tertuju ke replika gua yang ada di dalam lantai 1. Gua ini merupakan Gua Pawon, yang merupakan tempat tinggal dari manusia pawon di Jawa Barat. Kebanyakan manusia pawon termasuk Homo sapiens dari ras Mongoloid. Diperkirakan mereka hidup antara 5.600 hingga 9.500 tahun yang lalu. Gua Pawon pertama kali ditemukan di Gunung Masigit pada Larang, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung. Tidak hanya gua ini yang ada di lantai 1, ada replika manusia purba, tulang-tulang purba, arca, dan fosil manusia prasejarah Homo sapiens dan Homo erectus. Lalu, kita melanjutkan ke lantai 2. Saat masuk ke lantai 2, kita disambut oleh patung seorang perempuan yang sedang membaca Al-Quran. Di keterangan dijelaskan bahwa itu adalah balai. Balai diletakkan di ruang depan rumah bangsawan di daerah Cirebon. Awalnya berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Setelah Islam berkembang, digunakan untuk membaca Al-Quran atau mempelajari agama Islam. Di sini, kita sedang mengamati naskah babat. Naskah babat adalah satu di antara bentuk sastra tradisional Jawa yang berisi tentang kisah-kisah sejarah dan mitologi. Babat sering digunakan sebagai sumber utama untuk mempelajari sejarah Jawa. Ada naskah babat Cirebon, yang merupakan karya sastra sejarah yang disusun pada pertengahan abad ke-19 di Cirebon.
Babat ini menceritakan perkembangan Kesultanan Cirebon sejak awal hingga masa penjajahan Inggris di Pulau Jawa. Kita juga menemukan alat musik tradisional Jawa Barat di sini. Ada celempung bambu, merupakan instrumen musik yang dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul yang terbuat dari bambu. Suling, alat musik ini sangat populer di kalangan masyarakat daerah Jawa Barat. Suling terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup. Karinding dimainkan dengan cara disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Tidak hanya itu, masih banyak alat musik tradisional Jawa Barat lainnya, seperti angklung, sasando, tifa, biola, kacapi, tarawangsa, dan masih banyak lagi. Lalu, tidak jauh dari sini kita melihat ada pakaian-pakaian tradisional Jawa Barat. Ada juga pakaian pengantin Sunda dan dapat dilihat bahwa pakaian di atas merupakan pakaian pengantin yang berasal dari Jawa Barat, yaitu busana santana. Busana santana, busana adat pengantin yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu, terutama oleh golongan bangsawan kaum menengah. Busana ini menunjukkan adanya percampuran kebudayaan antara Sunda dan Eropa. Yang dilihat sekarang merupakan busana menak, pakaian tradisional dari Jawa Barat, Indonesia. Istilah menak merujuk pada gelar bangsawan di Jawa Barat pada masa lalu. Busana menak digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan Jawa Barat. Sejarahnya terkait erat dengan sejarah budaya dan kehidupan kerajaan di Jawa Barat. Busana menak berasal dari masa kerajaan Sunda yang berada di wilayah yang dikenal sebagai Jawa Barat. Foto ini merupakan pakaian busana pengantin Sunda juga. Tidak banyak yang tahu bahwa model pakaian pengantin Sunda saat ini berakar dari pakaian pengantin Sukapura dari Tasikmalaya. Busana pengantin Sukapura hampir menyerupai pengantin Jawa. Perbedaan terletak pada kain batik, tutup kepala pengantin pria dan wanita. Manusia dalam mempertahankan hidup harus memenuhi kebutuhan primernya, yaitu pangan atau makanan. Untuk mendapatkan hal tersebut, di masa lampau manusia melakukan kegiatan berburu dan meramu. Barulah ketika sudah mengenal hidup menatap, manusia mulai bercocok tanam dengan teknologi yang sederhana. Di sini kami sedang mengamati alat-alat bertani dan berladang. Ada asek yang berguna melubangi tanah kebun yang siap ditanami bibit-bibit, lisung yang berguna untuk menumbuk padi, gintiran merupakan alat penggiling gabah kuno. Ada juga kolotok, cangkul, kored, etem, cangkarang, susurung, garu, caplok, lalandakan, dan niru. Lalu, kita naik ke lantai 3. Di dekat tangga, kita menemukan patung yang dilindungi dengan kaca. Di dalamnya, ada seorang pria yang sedang melakukan sesuatu, yaitu pandai mas. Teknologi peleburan biji logam memanfaatkan dan mengatur suhu api untuk membuat peralatan hidup sehari-hari. Perajin perhiasan emas, kamasan, biasanya bekerja dalam ruangan tertutup. Keberadaannya tidak lepas dari sumber-sumber alam yang menghasilkan emas di daerah tersebut, sehingga daerah penghasil emas digunakan untuk menamai kampung, seperti kampung atau desa kamasan. Saat masuk ke lantai 3, kita pasti akan menjumpai kacapi naga maung. Kacapi naga maung, sesuai dengan namanya, dari kacapi tersebut ada bentuk kepala naga dan kepala maung atau harimau di setiap ujungnya. Adapun tulisan aksara Sunda Kaganga dari badannya kacapi naga maung dan terbuat dari bahan kayu jati. Namun, di balik karya besar tersebut, yakni Sakya Hendra atau biasa disapa Ki Petir yang mempunyai semua konsep pembuatan karya besar tersebut hingga makna dan arti filosofi Sunda dalam Islam dari kacapi naga maung tersebut. Ki Petir menuangkannya lewat bukunya. Dalam buku tersebut menerangkan bahwa kacapi naga maung merupakan manifestasi ilmu pengetahuan dari para leluhur. Selain dari mahakarya yang luar biasa dan banyak akan makna, kacapi naga maung pun mempunyai arti kacapi entengen nagambar manusia unggul. Sedangkan kacapi maung nagara, kacapi entengen manusia unggul negara. Arti tersebut begitu penuh akan makna, yakni sesuatu yang diambil sebagai cerminan dan menjadi contoh dari citra diri manusia unggul yang menjadi pimpinan negara. Saat kita akan turun kembali ke lantai 1, kami melihat di dekat tangga ada aneka permainan tradisional Jawa Barat yang dipajang dalam display kaca.
Ada masak-masakan, mobil-mobilan, enggrang, congklak, layang-layang, telepon benang, petok lele, dan lain-lain. Kita melanjutkan perjalanan terakhir yaitu ke Museum Geologi. Saat di depan Museum Geologi, kita tidak lupa untuk foto terlebih dahulu bersama-sama. Setelah itu kita masuk, dan saat di dalam kita melihat adanya replika fosil gajah yang berukuran raksasa dekat pintu masuk. Fosil asli gajah purba yang bernama ilmiah Elephas hisudrindicus tersebut kini menjadi koleksi Museum Geologi di ruang penyimpanan. Fosil itu hasil penggalian sejak 2009 di Dusun Sunggun, Desa Mendalem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lalu kita menuju ruang timur. Di ruang timur kita bisa mengetahui manfaat dan kegunaan batu mineral bagi manusia, kemudian memahami gambar penyebaran sumber daya mineral di Indonesia, rekaman kegiatan eksplorasi sumber daya mineral, lalu juga terdapat rekaman kegiatan eksploitasi sumber daya mineral. Di ruang sisi bagian timur museum, para pengunjung bisa mempelajari proses pembentukan fosil batu bara dan minyak bumi. Di ruang ini kita dapat menemukan fosil-fosil hewan raksasa. Dan di atas ini merupakan fosil hewan raksasa yang ditemukan di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Tidak hanya itu, di Museum Geologi kita juga dapat melihat miniatur pengeboran minyak bumi dan gas bumi. Di sini kita juga akan memahami berbagai macam sumber daya alam yang harus dipertahankan. Ada juga informasi tentang proses pembentukan bumi dalam tata surya keluarga matahari. Ditampilkan juga morfologi fenomenal di Indonesia dan mineral logam penting di Indonesia. Banyak benda lainnya seperti fosil, barang peninggalan letusan Gunung Merapi, dan masih banyak lagi yang dapat kita lihat dan dipelajari di Museum Geologi ini. Selesai sudah perjalanan kita di 3 museum yang ada di Kota Bandung. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi sumber pengetahuan untuk kalian semua.